Oke, selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita sudah punya 3 pembicara yang keren-keren, pakar di bidangnya masing-masing. Ya, pembicara pertama kita ada Mbak Saskia Aulia Prima, Child and Family Psychologist. Ya, Mbak Saskia merupakan Child and Family Psychologist yang memegang gelar psikologi klinis dari Universitas Indonesia. Sekarang menjadi co-founder 3 generasi dan Lightbeam Education. Ya, nanti Mbak Sasha akan banyak bicara dari sudut pandang psikolog. Ya. Lalu yang kedua kita punya Mas Aji Santoso Putro. Siapa yang sudah follow Mas Aji di sosial media? Wah, ada banyak ya. Mas Aji ini sekarang adalah lulusan psikologi UGM dan mindfulness practitioner. Sekarang Mas Aji menjadi co-founder Santosa ya, yang berfokus mengadakan psikoedukasi lewat sesi-sesi dan seminar terkait emotional healing. Dan yang ketiga yang gak kalah keren juga ada Ko Hendrik Tanuwijaya, mindfulness based stress reduction teacher. Ya, dan saya Abi Zaidanas, program director dari Indika Foundation yang akan memandu kegiatan hari ini. Oke? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Mas Abi. Ya, oh ini urut ya? Oh Maksudnya, gitu jawabannya, jam urut ya? harus urut kacang gitu ya? Makanya disusun begini. Saya pikir cerdas cermat tadi, cerdas cermat saya. Oh enggak ya? Duluan. Mas Aji sehat? Ya sehat, kabar saya ya gini-gini saja. Kadang ups, kadang downs. Ya. Oke, Ko Hendrik? Ya, kabar saya baik. Ya. Baik. Nah teman-teman, kenapa sih kita bikin kenapa kita bikin talk show hari ini? Karena mental health, healing itu sering sekali belakangan ini jadi topik yang hangat dibicarakan ya di sosial media gitu ya, mungkin juga di lingkungan pertemanan, di tempat kerja ya, dan banyak banget orang ngomongin mental health, healing, psikologi, mindfulness, tapi seringkali banyak banget diskusi-diskusi yang melebar kemana-mana. Healing sama dengan liburan, ya healing sama dengan belanja ngabisin duit, menghabiskan uang yang lumayan banyak untuk memuaskan keinginan pribadi. Nah hari ini kita akan bahas itu semua. Nah mungkin aku akan mulai dengan pertanyaan pertama buat Mbak Sasha. Kan saat ini isu kesehatan mental jadi perbincangan yang rame nih. Kira-kira kenapa ini jadi perbincangan yang rame? Dan kira-kira apa sih mispersepsi yang sering muncul ketika orang bicara tentang kesehatan mental? Baru mulai udah berat ya Mas? Iya kelihatannya. Oke, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua tadi udah dikenalin, nama saya Saskia, boleh panggil Saski. Pertanyaannya, ini memang sebenarnya pertanyaan yang dipikirin sama teman-teman seprofesi saya atau mungkin yang menggeluti bidang ini sehari-hari gitu. Apa sih sebenarnya ibaratnya isunya atau mispersepsinya dan kenapa naik banget. Kalau saya lihat sebenarnya kayaknya mulai naik bangetnya yang lebih rapid itu pas pandemi ya gitu, karena mungkin kayak salah satu yang bisa saya kebayang itu sebenarnya aku punya klinik kan yang tadinya kita prakteknya offline gitu. Terus kemudian adalah kita hitungannya mungkin sekian pasien. Begitu pandemi terjadi itu naik sampai 80% gitu. Dan itu online semua. Itu baru dari klinik saya gitu ya, baru dari klinik aku. Jadi aku pikir oh nih orang mulai melek gitu, mulai meleknya rapid. Tapi kalau teman-teman yang di generasi mungkin milenial ke Z, kayaknya udah lebih banyak terpapar dibandingin generasi sebelumnya. Kalau ditanya kenapa, mungkin nggak bisa lepas dari peran perkembangan kita mendapatkan informasi itu juga semakin mudah. Akses informasi mudah dan banyak. Yang ahli, bahkan mungkin teman-teman yang antusias gitu ya, juga banyak sharing dan orang udah mulai open gitu. Dan orang udah mulai ngerti atau paling enggak denger lah tentang kesehatan mental gitu, yang ya membawa saya ketemu juga sama Mas Aji, Mas Hendrik gitu kan. Oh nih ada teman-teman lain juga yang menggeluti bidang ini gitu, wellness ini. Mispersepsinya karena saya menangani kasus, saya ngelihatnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah semakin mudahnya akses informasi yang kita dapat, semakin mudah juga kita cocok logi atau tebak-tebakan masalah kita apa. Diagnosis itu kalau nggak tahu Mas Aji dan Mas Hendrik, tapi itu sering banget saya temui gitu. Jadi saya sangat appreciate teman-teman yang
lebih mudah juga mencari bantuan dibandingin dulu gitu ya. Jadi datang ketemu ke psikolognya gitu atau psikiaternya mungkin dan come up dengan saya udah belajar, saya udah baca segala macam, saya lihat gejalanya gini, sepertinya saya mengalami A atau mengalami B gitu. Di satu sisi saya seneng karena berusaha self aware ya, kayak sebenarnya kondisi yang kita alami apa, terus udah tahu untuk kira-kira mencari bantuan. Tapi di sisi lain yang jadi masalah ketika mindset kita udah set di satu hal tertentu, oke, aku depresi atau aku punya masalah kejiwaan yang lain, somehow healing prosesnya juga jadi lebih susah. Terutama ketika mungkin sebenarnya severity dari masalahnya atau mungkin masalahnya jangan-jangan bukan itu gitu. Itu satu. Kedua, ya masih ada perbedaan gap generasi gitu ya, masih suka ada ya mungkin teman-teman yang kerja di perusahaan tertentu atau mungkin antar generasi di rumah gitu, masih 50-50 lah, ada yang ngeliat ini udah mulai penting, ada yang masih ya seperti biasa, kamu kurang A, kurang B gitu atau kayaknya kurang grateful, kurang ini, kurang itu tuh masih banyak. Yang terakhir mungkin ya ini kebiasaan learning dari social media yang kita ambil sepotong-sepotong, bukan kita ambil tapi kami pun sebagai konten kreator ya gitu, kita somehow kita berusaha sebenarnya memproduksi konten yang cukup membantu gitu, tapi kan cuman paling panjang sekarang berapa sih kalau yang sosmed kayak 3 menit udah lama banget ya. Apalagi cara kita belajar makin lama makin pendek. Dari tips yang pendek itu atau dari pemahaman dari konten yang pendek sebenarnya udah bagus dilakukan, tapi mungkin kita perlu ambil waktu lebih serius untuk memahami filosofinya. Maksudku tuh adalah biasanya kadang kalau curhatan teman-teman lain, kadang misalnya kayak manajer level gitu ya, atau misalnya orang tua gitu. Ya itu tadi yang kayak masalah, jadi mengecilkan kata healing, jadi mudah menggunakan term tertentu untuk melabelkan kita tuh sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan sebetulnya perlu dibantu gitu. Jadi misalnya kayak males skripsi nggak selesai-selesai gitu, misalnya ya gitu. Instead of kita mencari tahu kita masalahnya kenapa, kita langsung nge-label soalnya kita mungkin depresi segala macam, jadinya ya memang begini dipastikan. Padahal menurut saya pribadi as a psychologist, kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sama-sama kita butuh bantuan. Kalau kesehatan fisik mungkin butuh obat supaya kita misalnya dari pusing jadi nggak pusing, ini juga sama. Karena tujuannya semua kesehatan mental itu membuat kita berfungsi seoptimal yang kita bisa. Nggak setiap saat lah ya, tapi most of the times as a human being kita punya tanggung jawab dan punya fungsi yang harus dilakukan sehari-hari. Term-term yang mudah kayak self-care, self-love yang diartikan atau direduksi maknanya. Kayak tadi Mas Abi bilang, healing buat self-love. Ketika kita self-love, we love ourselves. Kalau kita love sama seseorang, misalnya kalau saya seorang ibu, saya cinta banget sama anak saya nggak mau ngasih dia sesuatu yang membahagiakan terus. Pasti ada sesuatu tantangan yang harus dia hadapi supaya dia bisa nambah fungsinya dia. Nah jadi ketika kita ngomong self-love bukan berarti kita misalnya kayak tidur terus gitu, atau kayak makan sesuatu yang mungkin enak tapi nggak begitu sehat terus. Misalnya leyeh-leyeh nggak mau olahraga atau apa, kita emang kayak mungkin bahasaku kurang lembut kali ya. Perlu menyakiti sedikit gitu, bukan menyakiti sih, tapi kita perlu berusaha supaya kita bisa mengembrace ketidaknyamanan gitu ya. Gitu. Jadi itu juga bagian dari love. Kan love itu nggak pernah sesuatu yang selalu indah gitu, tapi ada sesuatu yang kita dapat pain-nya, dapat penderitaannya sehingga kita ngerti love itu apa gitu. Itu sih paling miskonsepsi yang biasanya sering terjadi ya. Jadi self diagnosis, memperkecil sesuatu sama itu mungkin gap generasinya kalau aku lihat. Aku mau deep down sedikit ke soal tadi ya, aku sedang depresi, aku nggak mau ini itu yang tidak nyaman gitu ya. Gimana sih cara yang paling baik gitu ketika kita memang merasa ada sesuatu yang salah gitu ya. Misalnya kita tidak bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang biasanya kita senangi gitu ya. Kita tidak excited dengan hal-hal tertentu gitu. Gimana sih caranya yang tepat gitu untuk satu mencari pertolongan dan dua menyampaikan kepada orang-orang terdekat bahwa kita ini lagi ada masalah loh gitu. Mencari pertolongan dan mencari orang yang terdekat. Aku udah takut tadi mau tanya tipsnya, wah panjang banget gitu. Tapi, singkat aja nggak apa-apa. Iya, jadi benar kadang tuh yang bikin rumit adalah kita mencoba mencari pertolongan tuh ngomongnya gimana. Apalagi kalau orang di sekeliling kita
nggak punya belief atau pengetahuan yang sama bahwa ini perlu dibantu. Mungkin pertama-tama sebenarnya gini sih, teman-teman bisa memahami dulu kapan ini tuh kalau bahasa anak sekarang udah mulai red flag, udah mulai perlu bantuan gitu ya. Jadi tadi kan biasanya, ya walaupun kalau teman-teman ngerasa nggak segitunya tapi pengen check up, itu of course baik-baik aja, lebih baik. Jadi misalnya kita ngomongin fungsi, kalau teman-teman udah berkali-kali atau sering banget gitu ya, kesulitan tidur atau malah berlebihan banget. Jadi yang kekurangan banget atau berlebihan secara fungsi teman-teman sehari-hari itu perlu diperhatiin. Tidur, makan, sosialisasi sama orang, emosinya kayak gimana. Pokoknya memang kita prinsipnya yang sedang-sedang aja tuh biasanya yang paling bagus tuh teman-teman gitu. Ketika udah terlalu pas berlebih gitu ya atau berkekurangan, itu sign kita perlu apa, karena biasanya kita jadi nggak function di kerjaan kita, di peran kita dan lain-lain. Kedua, cari orang yang menurut teman-teman mungkin ngerti perasaan teman-teman gitu, kayak sometimes kan pasti kita kalau bergaul kita lihat lah apakah ada teman yang pernah punya pengalaman mungkin datang ke psikolog, teman-teman tahu, atau psikiater atau ke wellness experts lainnya, atau yang pernah sharing gitu, atau kadang tuh ada yang reach out beberapa ke DM atau email, atau sekarang kan kalau dulu kita kan suka takut ya kalau ke klinik terus ketemu orang gitu. Sekarang online platform juga banyak, jadi you can always nyobain dulu gitu, lihat feelnya gimana, atau ngobrol dengan orang yang kira-kira approval rate-nya lah buat kalian tuh tinggi gitu. And then kalau masih takut bisa online atau minta ditemenin orang yang kita percaya dulu buat ya paling enggak kan kayak anak kecil pertama kali masuk sekolah kan ya, kita ada perasaan nyaman ditemenin dulu gitu sih. Oke, thank you. Nah, tadi kan kita udah dijelasin sama Mbak Saskia tentang gimana nih kalau kita mau memulai. Nah, sekarang kita bicara tentang proses healingnya gitu ya. Nah, ini ada Mas Aji, banyak di sosial medianya bicara tentang healing ya gitu. Gimana sih cara kita melihat proses healing itu yang mungkin tepat secara keilmuan ya, Mas Aji kan lulusan psikologi gitu ya. Karena healing sering dipakai untuk menggantikan kata liburan gitu. Ya. Kalau lagi lembur orang bilang healing dulu dah lu gitu ya. Sana liburan gitu ya. Dan kadang-kadang juga tadi ketika dalam proses healing beberapa orang gitu ya menjadikan itu senjata untuk kayak lu tuh harus baik-baik sama gue. Egoku tolong dikasih makan, kan aku lagi healing, aku lagi tersakiti nih gitu. Nah, boleh nggak diceritain tentang gimana sih healing itu yang sehat gitu ya dan baik gitu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Mas Abi. Selamat sore ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terdengar suara saya? Terdengar ya. Di sore semacam ini, di jam segini mendengar suara saya, ini menantang sekali sebenarnya ya. Apalagi ditemani beanbag. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mengantuk gara-gara mendengarkan saya, berarti sesi ini berhasil. Karena sesi bareng saya biasanya identik dengan istirahat, ya, dengan relaksasi. Kalau kamu menguap, ngantuk, sesi ini sukses. Ya, kembali ke pertanyaan tadi ya, Mas Abi ya. Sebenarnya yang selama ini saya bagikan di sosial media sebenarnya tidak saya niatkan untuk terus bicara tentang healing sih. Karena sekalipun saya bicara tentang, kadang-kadang saya bicara tentang keseharian saya, atau pada waktu saya bicara tentang healing, tentang kesehatan mental, tetap saja ada yang DM saya tanya, Mas Haji, skincare-nya apa? Hair care-nya apa? Ya. Dan begitulah netizen. Ya. Bagaimana hubungan healing dengan mungkin kesalah kaprahan teman-teman selama ini gitu ya. Saya rasa sudut pandang saya sebatas saya belajar tentang mindfulness, tentang kesadaran diri, tentang psikologi. Pertama-tama kita perlu membedakan dulu antara gembira dengan healing. Bedakan dulu antara menyenangkan dirimu dengan healing.
bedakan dulu antara keinginanmu terwujud dengan healing. Karena itu two different things. Sesuatu yang mengembirakan itu belum tentu healing, bahkan bukan healing. Karena kalau sesuatu yang mengembirakan seperti liburan, traveling, shopping, belanja, makan enak itu dianggap healing, buat apa saya belajar psikologi bertahun-tahun, kuliah di psikologi gitu. Bayangin teman-teman kalau memang itu semua dianggap healing, ada orang yang curhat ke saya berbagai masalahnya, lalu saya bilangnya, udah kamu liburan aja. Kan nggak seperti itu, healing itu sesuatu yang lebih mendalam, bukan hanya sebatas hal yang mungkin, ya itu tadi yang saya sebutkan. Berbagai hal yang dianggap healing akhir-akhir ini, itu sebenarnya sebatas refreshing. Atau bahkan berbagai hal yang kita anggap healing akhir-akhir ini, sebenarnya itu sebatas escaping, melarikan diri dari perasaan, melarikan diri dari ingatan yang mestinya kita temuin. Udahlah aku traveling dulu aja, biar nggak ingat dia. Udahlah, sekarang aku shopping aja, makan enak aja, supaya aku tidak lagi bertemu dengan rasa sedih itu. Bukankah seperti itu sebenarnya yang terjadi? Sehingga itu adalah refreshing atau escaping. Justru seperti yang dikatakan Saskia, dan mungkin nanti juga akan ditambahin oleh Hendrik, bicara soal healing, itu malah antitesanya, berjalan sebaliknya, ketika kamu ngobrol dengan psikolog, ngobrol dengan psikiater, kamu belajar mindfulness, justru akan pelan-pelan diajak untuk menemui ingatan dan perasaan itu. Dan karenanya, healing itu sebenarnya sebuah proses yang tidak nyaman. Kalau healingmu terasa, wah enak banget, nyaman sekali, ya mengembirakan sekali, asik sekali, seru sekali, mungkin itu hanya escaping, itu hanya refreshing. Apakah nggak boleh Mas kita melakukan refreshing atau escaping itu? Ya boleh-boleh saja, manusiawi kok kita sejenak melarikan diri dari kenyataan. Kita begitu sering melarikan diri dari diri kita sendiri. Seperti sekarang ini saja, tentu kita nggak nyaman ketika kita nggak ngapa-ngapain, bukan? Kita melarikan diri lewat handphone. Kita buka TikTok, kita buka Instagram, kita buka ini dan itu. Sebenarnya deep down kita melarikan diri dari diri kita sendiri. Kita tidak mau bertemu dengan ingatan, kita tidak mau bertemu dengan perasaan yang muncul di dalam diri kita. Maka boleh-boleh saja sebenarnya sejenak kamu refreshing, sejenak kamu escaping. Tapi mungkin di poin ini saya ingin menekankan, tetap lakukan itu nggak apa-apa, hanya saja ingat bahwa itu belum selesai, perjalananmu belum selesai. Masih ada PR yang mesti kamu lakukan, yaitu ya healing yang sebenarnya. Memulihkan batinmu yang sebenarnya, bukan hanya sebatas melarikan diri. Saya rasa seperti itu, Mas Abi. Apakah terjawab? Terjawab. Terjawab ya. And more. Ya. Oh, oke, ada lagi. Okay. Ya kan? Oke. Terus kita geser sedikit ke Mas Hendrik gitu ya. Tadi kan Mbak Saski bilang di awal gitu ya, untuk mencoba menyadari gitu ya, mencari tanda-tanda sebelum kita mencari pertolongan. Begitu ya. Tadi Mas Aji juga bicara tentang proses bersembuhnya gitu ya. Nah, kita akan balik ke soal mencari tanda-tanda begitu ya. Mencari tanda-tanda kan berarti mengenal diri. Tidak kabur dari kayak, ini aku sepertinya susah tidur, mungkin aku butuh kopi gitu ya. Gitu kan. Tapi juga bisa membaca tanda-tanda itu dengan benar gitu. Nah, di situ mungkin banyak sekarang juga orang bicara tentang mindfulness, being mindful. Paham terhadap tanda-tanda gitu ya. Gitu. Nah, menurut Ko Hendrik gini, seberapa penting gitu ya being mindful dan untuk menjaga kesehatan mental kita juga
Dan gimana caranya? Sorry. Selamat sore kawan-kawan di sini. Jadi mungkin saya mau bicara dari pengalaman saya sendiri aja gitu, karena saya sudah mengalami selengkap-lengkapnya tanda-tanda yang mungkin tadi dibicarakan oleh Mbak Saskia gitu ya, dan saya akan cerita mungkin perjalanan healing yang sudah di-mention oleh Mas Aji gitu ya. Seringkali kita itu mengabaikan tanda-tanda bahwa kita itu butuh untuk, mungkin pertama butuh untuk mendapat perhatian gitu aja. Dulu saya itu dibully ya pada saat sekolah. Dan lucunya, saya menikmati diri saya dibully. Kenapa? Karena pada saat dibully, teman-teman saya ketawa. Jadi saya merasa saya bisa menyenangkan kawan-kawan saya. Tapi pada saat itu, saya lupa untuk memberikan perhatian pada diri saya sendiri. Jadi saya nggak sadar bahwa pada saat itu saya merasa sakit loh dibully. Ya. Kemudian, udah berjalan sampai bertahun-tahun, kira-kira 10 tahun itu saya dibully sampai udah kerja pun masih dibully oleh kawan-kawan di angkatan saya gitu ya, di kuliah saya. Terus setelah itu seringkali saya juga tidak mengenali tanda-tanda bahwa saya itu butuh untuk beristirahat. Jadi saya berusaha untuk mencapai target itu sekenceng-kencengnya gitu. Saya berusaha buat event kalau bisa sebesar-besarnya. Kalau bisa seperfect mungkin gitu. Karena saya sangat memvalue hal-hal yang sempurna pada saat itu. Tapi saya nggak sadar, badan saya itu udah capek. Bahkan kalau Anda lihat foto saya dulu gitu, itu tanda-tandanya jelas banget, saya itu bungkuk banget gitu. Saya nggak sadar kalau begitu capek itu di depan komputer. Ya, mungkin kawan-kawan di sini mungkin bisa sekali-sekali check in gitu ya. Kalau di depan komputer itu kira-kira badan kita itu pengen apa gitu. Jangan-jangan pengen gerak, ya kita udah capek nih seharian udah duduk, ya kira-kira seperti itu. Jadi pada saat titik tertentu itu kira-kira 6 tahun yang lalu, itu akhirnya muncullah semua tanda-tanda yang selama ini nggak pernah saya hiraukan, kemudian dia meledak ya, dalam wujud apa? Gangguan panik, gangguan kecemasan, dan juga gangguan tidur, insomnia. Nah, setelah itu saya jadi shock kan, wah kok bisa muncul seperti ini gitu. Apa yang salah dengan saya ini salah apa kok bisa sampai begini gitu ya. Wah ini mulai muncul pikiran macam-macam gitu. Nah akhirnya saya mau nggak mau seperti tadi yang dimention oleh Mas Haji gitu. Kalau kita selama ini masih bisa escape, kalau udah panik sama gangguan kecemasan, saya udah nggak bisa escape lagi mau kemana gitu ya. Karena segala yang kita takutkan itu munculnya dari diri kita sendiri gitu. Mau lari kemana lagi? Nah akhirnya mau gak mau saya latihan yang namanya latihan mindfulness. Yang pertama, cara kita latihan mindfulness itu sebenarnya gak perlu susah-susah ya. Kita hanya diminta kesediaan kita ya untuk rela keluar dari dunia pikiran kita sendiri. Dan kembali ke momen kini saat ini. Nah, tapi seringkali kenapa kita lebih cenderung memilih untuk lari ke masa lalu dan masa depan? Ya, perhatian kita itu selalu maunya kemana-mana gitu. Karena tadi Mas Haji bilang, untuk di sini saat ini aja enggak apa-ngapain kita tersiksa gitu. Maunya melakukan sesuatu hal yang lain. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena mungkin jangan-jangan kita itu enggak nyaman berada bersama dengan diri kita sendiri loh. Kita sendirian di ruangan atau kita enggak apa-ngapain, itu udah merasa enggak nyaman, berarti saya duduk di sini itu ada sesuatu yang salah nih. Harus lebih dari ini. Gitu. Nah mungkin self love itu dimulai dari sini ya. Bahwa enggak apa-apa loh enggak apa-ngapain. Dan baik-baik aja kita di sini gitu. So kalau kita memang enggak apa-ngapain ya izinkan gitu. Itu mungkin cara pertama kita self love. Dan yang kedua adalah mungkin seringkali sikap kita itu keras ya, bahkan pada diri kita sendiri. Ada beberapa dari kawan saya ataupun guru saya yang bilang, kalau kita membawa kritik diri ini ke orang lain, mungkin bakalan gak ada orang yang mau temenan sama kita. Karena kritiknya begitu pedas, begitu keras, dan berulang-ulang.
Gak ada orang yang mau temenan sama kita. Tapi kita lakukan ini ke diri kita sendiri terus. Nah, mindfulness itu latihan supaya kita bisa kemudian apa? Menjadi ramah terhadap diri kita sendiri. Ya, ketika kita menjadi ramah, kita nggak lagi berusaha untuk misalnya segala sesuatu harus begini, harus begitu. Enggak ya. Jadi kita sedikit melunak dari perfeksionisme itu. Ya, kita ramah bahwa oh ya, bisanya segini aja. Ya udah. Jadi saya melakukan apa yang memang saya bisa di hadapan saya saat ini. Gitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga yang terakhir mungkin ya. Cara yang terakhir selain ramah, bersedia di masa kini saat ini, yaitu adalah mulai membiasakan agar perhatian kita itu jangan mau diperjualbelikan oleh pihak lain. Anda yang punya hak atas perhatian Anda sendiri. Gitu. Jadi Anda bisa mengelola perhatian tentunya dengan latihan mindfulness, tidak ada yang instan tentunya. Karena perhatian kita mungkin udah banyak di hal-hal yang malah justru membuat kita cemas. Jadi bijak-bijaklah memilih sesuatu untuk kita beri perhatian. Begitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat tiga-tiganya. Maaf ya Mas, jadi nggak ngantuk, jadi nggak sukses nih nanti. Gitu. Oke, ini pertanyaan buat tiga-tiganya nih. Kan teman-teman semua, Mas, Mbak semua kan sudah bertemu banyak orang, bicara banyak, ketemu orang banyak, bicara tentang mental health. Begitu. Dua pertanyaan buat masing-masing, biasanya dari pengalaman Mas dan Mbak gitu ya. Apa yang membedakan orang yang bisa sehat secara mental atau bangkit dari masalah mental yang mereka punya dibandingkan orang-orang yang tidak berhasil? Apa yang mereka semua punya gitu. Dan yang terakhir mungkin singkat, memberikan saran buat teman-teman gitu ya, untuk orang-orang yang sedang mungkin mengalami kecemasan, depresi, demikian. Mungkin kita mulai dari Mas Aji dulu ya, terus ke Mbak Saski. Saya pikir mau Humibah tadi. Oh. Humibah dulu. Sudah di set duluan soalnya. Oke. Saya duluan ya. Padahal saya mau idem tadi. Nyontek. Teman-teman masih bangun? Halo? Di sini nyorot banget ya, saya nggak begitu kelihatan ya. Kurang sukses berarti sesinya ngantuk ya. Kalau apa yang membedakan ya orang yang bisa menyehatkan mentalnya dengan yang tidak. Saya jadi teringat belum lama ini saya nonton film dokumenter judulnya Beckham. Udah nonton teman-teman? Nah, di situ di episode 2 itu menceritakan waktu ini ada yang suka sepak bola nggak ya? Kelihatannya ada sih, pasti ada ya. Cuma satu ya. Yang lain tapi mungkin tahu lah ya kejadian waktu Piala Dunia 98 ya kalau nggak salah yang Inggris Argentina, bener ya 98 ya. Dan di situ ya, David Beckham menendang, nggak tahu secara sengaja atau tidak sengaja menendang Diego Simeone dari Argentina dan dia jatuh, long story short dapat kartu merah David Beckham. Dan semenjak itu gara-gara kejadian itu dicaci maki habis lah gitu. Dan Beckham mengalami depresi yang luar biasa sekali. Di episode 2 itu saya belajar banyak bahwa yang akhirnya Beckham bisa bangkit dari depresi yang luar biasa sekali karena ada suatu momen di mana dia bertanding, hampir semua penonton di stadionnya itu menyanyikan satu lagu yang melecehkan istrinya. Ya. Sebelumnya dia hanya dibully, dicaci maki dirinya sendiri, dia masih tough, tapi sampai nyeret istrinya yang dicaci maki, si Victoria, Spice Girls, dia beneran marah, beneran sedih, beneran frustrasi, bahkan ya depresi sekali. Tapi ada beberapa poin yang mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua bagaimana si Beckham bisa back to the game. Adalah pertama, Beckham punya keberuntungan ya, pola asuh, pola didik orang tua yang luar biasa sekali.
bapak ibunya dia mendidik sejak kecil untuk punya mental yang sangat resilient, sangat tangguh. Tapi mungkin ada sebagian di sini yang, wah tapi orang tua aku nggak kayak orang tuanya Beckham, orang tua aku itu toksik mas. Ya Malah kan? berkontribusi terhadap masalah mentalnya ya? Mental, oke. Heeh. Ya mungkin satu aspek itu mungkin tidak bisa kamu penuhi. Nggak apa-apa kalau kamu merasa seperti itu. Tapi poin kedua yang mungkin bisa kamu upayakan adalah creating support system. Ya. Wah tapi teman-temanku itu juga toksik mas, ya kan? Wah, rekan kerjaku toksik, di luar di luar kantor juga teman-teman mainku juga toksik. Ya kalau semuanya kamu just toksik, mungkin dirimu yang toksik. Ya kan? Ya, nah creating support system sendiri itu juga perlu kita upayakan secara mandiri. Tidak bisa terus tiba-tiba punya support system yang bagus, nggak bisa. Siapapun itu, seterkenal apapun kamu, perlu berupaya secara mandiri creating support system. Kamu menjadi teman yang baik untuk orang lain sebelum menuntut temanmu menjadi teman baik untuk dirimu. Mulai dari diri sendiri untuk creating support system itu. Karena waktu itu kalau Beckham dia punya support system si Red Devils, Manchester United, dan di situ ada leadernya si Alex Ferguson. Dan itu luar biasa sekali, dia bisa mendapatkan support system yang luar biasa dari teman-teman satu timnya. Dan berikutnya poin terakhir supaya kita bisa bangkit atau bisa menyehatkan mental kita, ini dikendali di diri kita sih. Poin ketiga adalah kita perlu punya keberanian sekaligus kerendah hatian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk sembuh. Keberanian untuk pulih. Keberanian ini dan kerendah hatian ini akan membuat dirimu mau belajar tentang kesehatan mental. Banyak orang di luar sana yang bilang, mas yang penting duit lah mas, ngapain sehat-sehat mental, ya kan? Ya kan? Asal duit banyak itu mental sehat lah mas. Saya cukup banyak mendapatkan komen seperti itu. Lalu respon saya begini, iya, nggak punya duit itu mempengaruhi kesehatan mental. Iya, memang, itu faktanya. Tapi, apakah orang yang punya banyak uang pasti mentalnya sehat? Ya enggak juga. Iya kan? Bisa dipahami? Bisa diikuti? Lalu ada yang komen, tapi sekarang fokusku mas, karena nggak punya uang, udahlah fokus cari uang aja, nggak perlu sehat-sehat mental. Ya boleh-boleh saja. Tapi faktanya, orang yang sudah punya banyak uang, mereka juga beranggapan, ngapain sehat-sehat mental, yang penting punya banyak uang. Jadi di setiap kondisi kita, baik nggak punya uang maupun punya banyak uang tajir melintir sekalipun, tetap kita akan beranggapan kesehatan mental itu buat apa? Karena di situ, di balik ungkapan itu, barangkali kita takut untuk pulih. Di balik semua alasan itu, di balik semua attachment kita terhadap all of that reasons, sebenarnya kita takut untuk menemui diri kita. Maka kembali lagi, poin ketiga, kalau yang pertama tadi terkait dengan masa lalu kita, terkait dengan orang tua, pola asuh, parenting, pola pendidikan, yang kedua support system, yang ketiga, diri kita sendiri yang perlu berani dan rendah hati. Aku berjuang untuk pulih, mau bersedia untuk pulih. Belajar menambah literasi kesehatan mental, dan bahkan barangkali berani dan rendah hati untuk cari bantuan secara profesional, datang ke profesional, ke psikolog, ke psikiater. Lalu kalau jawaban singkat saya untuk pertanyaan kedua, apa nasihat saya buat orang yang sedang berjuang menyikapi depresi, menyikapi gangguan kecemasan? Pertama-tama, saya berterima kasih dulu karena kamu sudah berjuang.
seperti yang disuarakan oleh teman baik saya Kunto Aji di konser mantra-mantra, dia selalu menuliskan, terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang. Satu itu, jadi memvalidasi. Saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah dan sedang dan akan terus berjuang. Terima kasih. Dan yang berikutnya, belajar tentang kesehatan mental itu mungkin seumur hidup. Jadi kalau saya boleh saran, terus tambah ilmu literasi tentang kesehatan mental, terus tambah ilmu mengenai pemulihan batin, tentang kesehatan psikis. Dan terakhir, ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak harus menunggu parah untuk cari bantuan. Bukan harus kamu punya, kalau kesehatan fisik tidak harus kamu sakit jantung yang parah dulu untuk memeriksakan kondisi fisikmu kan. Sedini mungkin pokoknya ya. Bagaimana? Sedini mungkin mencari Sedini bantuan. mungkin, nggak apa-apa juga, kamu nggak harus, kan biasanya muncul pertanyaan, apa tanda-tandanya mas, kita mesti ke profesional. Nggak harus nunggu tanda-tanda juga sih. Iya, nggak harus tanda-tanda juga sih. Kamu cek lab, apalagi udah seusia saya, mungkin karena usia saya sudah mendekati Kepala 3. ukuran sepatu saya. Jadi kalau usiamu sudah mendekati ukuran sepatu, itu memang sudah perlu menjaga kesehatan, tidak perlu menunggu tanda-tanda gitu. Itu sih mungkin jawaban saya. Thank you. Tepuk tangan buat Mas Aji dong semuanya. Kasih. Pertanyaan yang sama Mbak Saski. Aku tuh deg-degan kalau ngomong abis Mas Aji sama Mas Hendrik ya, karena suaranya tenang banget gitu. Padahal sebenarnya ini pencitraan sih sebenarnya saya. Aku mungkin nambahin, bener sih hampir mau idem juga, cuman tadi tertegun juga sih dengar Mas Aji sama Mas Hendrik gitu ya, bahwa memang susah ya nyaman jadi diri sendiri, kayaknya ego kita pengennya lari kemana gitu loh, yang untuk nggak hadir di sini gitu, untuk being surrender. Kalau ditanya pertanyaan pertama, biasanya apa yang membedakan klien gitu ya, saya tangani dia journey-nya potensial untuk kita ngomongnya prognosisnya positif untuk berkembang dengan baik, sama yang mungkin belum segitunya gitu ya, challenging. Aku setuju banget, yang pertama tuh mungkin bahasanya kemauan gitu, penyadaran diri, kemauan untuk kita minta bantuan, tapi kemauannya ini kalau saya muslimah, jadi bahasanya tuh istiqomah gitu, konsisten gitu. Jadi kayak kadang benar banget kata Mas Hendrik dan Mas Aji, proses healing, ketemu psikolog, mungkin ketemu yang suaranya lembut-lembut gini juga sebenarnya nggak seadem itu ya Mas gitu. Kayak it's never, kayak kalau kita ngelihat grafik itu nggak pernah naik terus gitu loh. Jadi ada kayak orang bisnis, kayak orang segala macam lah, kadang naik kadang turun gitu. Jadi ada rosesnya, ada thornnya, dan kadang tuh kayak kok malah jadi nggak bahagia ketemu gitu, tapi ingat kata Mas Aji gitu ya, ya emang kadang-kadang ya emang kalau ketemu jadi nggak bahagia ya gitu, bahwa memang yang bener gitu. Kalau kita mau ada growth, ada sesuatu yang nggak nyaman, jadinya kita ada challenge buat naik gitu. Itu kan bahasanya memang selalu kayak gitu ya gitu. Jadi memang kita bertumbuh ya, kayak kalau kita lagi nge-build otot badan kan nggak pernah enak pertamanya ya kan gitu. Jadi kayak badannya sakit-sakit gitu latihannya gitu. Itu satu, kemauan dan konsistensi. Dua, aku percaya banget juga resiliensi, benar, kayak ada yang secara genetik punya, ada yang kita harus latihan gitu ya, ada yang dua-duanya. Support system itu penting banget dan kita mesti proaktif gitu. Kalau kadang tuh kalau belajar tentang kesehatan mental, saya malah nggak bisa misahin itu dari spiritual masing-masing gitu ya, karena beda pengalaman. Mungkin kalau saya ke belief saya gitu, kalau mungkin teman-teman yang muslim gitu, kayak salah satu junjungan kita gitu, itu kan waktu pertama kali harus melakukan tugas yang dikasih itu sahabat, bukan duit 10 miliar. Jadi sahabatnya gitu. Jadi find your inner circle yang kita percaya, positif, teman-teman yang suportif buat kita. Even find a mentor, guru, buat ngebantu kita bisa
istiqomah tadi gitu. Karena istiqomah tuh sulit, konsisten tuh sulit gitu menjalani itu. Dengan adanya support itu baik dan support itu benar mesti dicari karena semua orang bisa toksik pada waktunya. Oke. Jadi Menarik. iya kan, jadi kita ya karena kan kalau kita sebel dikit sekarang paling gampang aduh toksik nih gitu ya. Tapi kadang mungkin kita sebel sama terapis kita padahal mungkin itu yang benar gitu loh. Kayak kita emang harus ngelewatin itu gitu. Jadi support, kemauan dan konsistensi ini jadi sesuatu yang paling penting gitu. Kalau pesan bersambungan dengan itu tadi kan pesannya gitu ya. Pesan, betul. Mari kita singkat. Iya, berat ya gitu. Mungkin kalau pesan itu tadi ya, I think it's okay. Kita kayaknya perlu banyak-banyak, aku ngomong sama diri sendiri juga setelah mendengar mas-mas ini. Kita perlu banyak-banyak surrender, feel okay about apapun yang terjadi saat ini gitu. Mungkin kayak aku lagi ada masalah, teman-teman ada masalah, berat. Ya memang mungkin harus berat di saat ini gitu. Aku dulu bukan orang yang belajar pola parentingku dan yang lain, kalau sesuatu yang berat kita skip aja, kita kerja, kita ini, kita itu. Makanya aku tipe yang bangun pagi, aku terus hore gitu. Nah itu ternyata banyak masalah juga gitu. Jadi I think first thing first, kita harus belajar menerima apapun yang terjadi sama kita, and that's okay gitu. Itu dulu sih. Dan teman-teman nggak sendiri, banyak yang bisa membantu. Jadi kalau teman-teman udah merasa oke, teman-teman bisa cari support system teman-teman itu tadi. Jangan takut nyari bantuannya. Orangnya banyak, paling enggak di ruangan ini ada 3 nih ya. Mungkin di luar sana lebih banyak lagi loh kita. Mungkin antara teman-teman juga ada. Jadi itu sih pesannya. It's okay, ya kayak judul film ya. It's okay to feel not okay gitu sih. Thank you, tepuk tangan buat Mbak Saski. Terakhir, Ko Hendrik, pertanyaan yang sama. Mic-nya perlu mindful. Kepita. Nah, Pencet. saya suka jadi yang terakhir gitu karena bisa idem tadi ya maksudnya. Jadi saya nggak perlu pikir banyak-banyak. Jadi saya setuju banget gitu ya. Support system, sahabat. Saya dan banyak kawan saya yang lain itu semua bisa sembuh, recover gara-gara apa? Gara-gara punya guru dan sahabat yang nggak pernah menyerah buat saya sendiri dan kawan saya siapapun itu. Karena mereka nggak menyerah sama diri kita juga merasa bahwa aku nggak menyerah buat diriku sendiri. Ya. Jadi sangat penting untuk punya sahabat atau guru yang bersedia untuk mendengar gitu ya, apa adanya. Dan juga mungkin yang kedua, kita mungkin belajar untuk menyadari satu fakta, bahwa yang terluka itu bukan cuma diri kita. Ya. Kita semua terluka gitu ya. Terus kita juga nggak bisa nyalain orang di atas kita gitu, misal orang tua. Nah orang tua mau nyalain ke siapa? Ke kakek nenek. Kakek nenek mau nyalain ke siapa? Ke buyut. Wah gak ada habisnya. Terus sampai Nabi Adam ya. Iya. Wah makanya itu. Susah. Nah maka dari itu kita mungkin berhenti untuk menyalahkan juga. Karena mereka yang mungkin menyakiti kita, itu mereka juga kurang lebih tersakiti juga. Dan mereka nggak tahu caranya gimana. Akhirnya menyakiti. Dan mungkin yang juga paling penting, yang mungkin saya rasa pada saat proses penyembuhan itu adalah berani untuk jujur sama diri sendiri. Ya. Kadang kita itu merasa marah, tapi nggak berani jujur. Akhirnya, enggak kok aku nggak marah. Nah ini akhirnya menjadi apa? Menghambat proses kita sendiri. Atau jangan-jangan dibalik marah, saya masih ingat postingannya Mas Haji gitu ya, karena nge-review film gitu. Film apa ya, saya lupa itu judulnya. Yang main Ryan Reynolds gitu. Masih ingat nggak? Nah itu Adam saya Project, juga lupa bukan? soalnya. Saya juga lupa. Ya. Lupa ya. Nah, postingnya dulu mungkin, nanti baru ingat filmnya. Oke. Kalau nggak salah itu, kita itu lebih mudah marah daripada sedih. Jadi ya udah marah aja. Padahal emosi sebenarnya itu sedih. Ya, jadi jujur itu sampai setahap itu loh. Nah ini diskusi judulnya ya. Apa ini? Oke, nanti sama-sama kita nonton gitu ya. Ryan Reynolds anger set gitu, nanti mungkin keluar di Google. Silakan cari kata kuncinya.
Terus kemudian saran saya gimana? Senada dengan Mas Haji dan Mbak Saskia, paling penting adalah pada saat kita mungkin cemas atau stres berlebihan, jangan pernah menghakimi kondisi kita ini sebagai salah atau keliru. Justru kondisi ini adalah benar. Kenapa? Karena pada akhirnya kita itu sadar bahwa yuk istirahat, yuk jujur. Gitu. Jadi kalau kita mengalami kondisi yang intens, tidak perlu kita tambah-tambahi lagi dengan penghakiman bahwa ini keliru. Justru kenali bahwa Anda sedang baik-baik saja. Sekarang tubuh dan pikiran Anda sedang minta Anda supaya untuk healing beneran. Gitu. Saya tidak mindful. Perlu healing mic-nya. Iya. Atau saya ini. Jadi Hijau. Oke, wah ini habis dipegang Mas Haji, mic-nya ini mungkin jauh lebih mindful. Ini lowbat memang. Udah kedip-kedip ya? Udah ketip-ketip. Iya. Karena waktunya juga tinggal sedikit. Mari. Oh iya, oke. Ya, jadi kita tidak perlu menambah penderitaan yang memang sudah kita alami. Justru sinyal-sinyal yang terjadi di pikiran maupun badan kita itu justru menjadi tanda-tanda yang baik gitu. Supaya kita bisa tahu, oh ternyata selama ini mungkin kebiasaan saya memang perlu untuk mulai berubah. Jadi berani untuk melihat hal ini. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Big round of applause teman-teman buat 3 pembicara kita yang keren-keren. Aku punya slot buat 2 pertanyaan. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Aku akan pilih random-random dari berbagai macam generasi ya. 1 dari sebelah sini depan karena pertama kali. Mbak yang baju hitam di beanbag merah. Ya, yang lagi nengok ke belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, saya mau bertanya kepada semuanya, apakah proses healing itu bisa jadi karena grieving? Misalnya kita kehilangan seorang, nenek kita atau ibu kita atau orang tua kita lah. Gitu. Apakah bentuk grieving? Suaranya agak kurang Halo? jelas, boleh bicara lebih keras lagi aja? Segini udah cukup. Ya. Oke. Yang jadi pertanyaan saya untuk semuanya adalah apakah proses grieving juga perlu healing? Karena menurut saya itu mungkin mempengaruhi psikis kita yang kita mungkin tidak sadarkan, unconscious, karena mungkin masa lalu kita atau segala sesuatu juga mempengaruhi kehidupan kita berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini jawab nanti Mas Aji dan Mbak Saski ya, gitu. Pelancarannya selanjutnya, Mas berjas hitam sama-sama beanbag merah. Ini perkenalan dulu ya? Boleh. Perkenalkan, namaku Yogi Arman, sebagai leader dari komunitas narasi Jabodetabek. Nah, saya ingin bertanya terkait bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pandangan Gen Z, milenial dan generasi sebelumnya tentang mental health. Seperti yang kita ketahui, selalu banyak perdebatan di media sosial, kayak Gen Z lemah lah, mental kerupuk dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat juga dari kasus bunuh diri mahasiswa Semarang, di mana di salah satu sosmed ini ada konten tentangnya. Nah, dalam komentar itu banyak terdapat pro kontra, di mana kayak dari kontranya mental health palalu, nyusahin orang lah, sok-sokan mental health lah. Dan seperti yang kita ketahui juga bukannya kita support tapi malah dihujat. Nah, itu bagaimana sih cara kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir nanti buat 3-tiganya ya mungkin ya. Gitu. Boleh pertanyaan pertama dulu soal grieving. Mungkin Mas Aji dulu, monggo. Grieving ya atau rasa duka, penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya duka karena kehilangan orang yang kita cintai.
kehilangan orang yang kita cintai atau kehilangan seseorang, bukan hanya seseorang sebenarnya, ada juga yang kehilangan hewan kesayangan, itu juga bisa bikin grieving, bisa bikin berduka. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita berelasi dengan rasa duka itu. Seperti kata Hendrik tadi, apakah kita ngejudge rasa duka itu sebagai sesuatu yang negatif? Atau mungkin ada juga sebagian orang yang ngejudge rasa duka itu adalah rasa yang positif. Kalau kita ngejudge rasa duka itu sebagai emosi, sebagai rasa yang negatif, maka kita akan cenderung melawan rasa duka itu. Ketika dikunjungi rasa duka, dikunjungi rasa sedih gara-gara kehilangan itu, kita kayak, oh aku nggak boleh berduka, aku harus tabah, aku harus tangguh, luar biasa, dahsyat, menggelegar. Mungkin kita terbiasa untuk seperti itu karena kita dicekokin, dijejali ilmu-ilmu motivasi, inflasi motivasi bikin mental kita tidak sehat. Kita resist terhadap rasa duka itu dan itu akan menjauhkan kita dari pulih. Ketika kita ngejudge rasa duka itu sebagai rasa yang negatif, kita resist sehingga proses grieving stage-nya tidak bisa berjalan, tidak bisa terjadi, kita stuck di satu stage. Tapi sisi sebaliknya juga bisa mengganggu perjalanan pulihmu ketika kamu menganggap rasa duka itu sebagai rasa yang positif. Maka sikapmu adalah kamu menjadi mempertahankan rasa duka itu. Kamu mendramatisasi rasa duka itu. Setiap kali ketemu orang, kamu menceritakan, kamu lalu nge-spill rasa sedihmu di setiap platform sosial media, setiap saat kamu nge-spill kehilanganmu itu, dan tanpa sadar kamu akan merasa, aku sedih, maka aku ada. Karena kamu tanpa sadar barangkali menganggap rasa duka itu sebagai rasa yang positif. Dan itu juga akan mengganggu proses pulihmu. Grieving stage-nya menjadi tidak berjalan. Lalu apa yang kita perlukan untuk menyikapi rasa duka? Kalau di pendekatan saya, sebatas yang saya pelajari di mindfulness, langkah awal adalah ketika dikunjungi rasa duka, seperti kata Hendrik tadi, kita perlu melatih diri kita lebih here and now, di sini kini, dengan cara menyadari nafas, supaya diri kita tidak hanyut terseret oleh perasaan duka itu. Ketika muncul rasa duka, oke. Kembali di sini kini dengan cara sadari nafas. Inhale, sadari nafas masuk. Exhale, sadari nafas keluar. Sehingga perhatianmu tidak banyak terseret oleh rasa dukamu. Tapi langkah selanjutnya ketika otot kesadaranmu sudah menguat, ketika dikunjungi rasa duka, kamu justru akan menerima rasa duka itu. Kamu menyadari rasa duka sebagai sensasi yang netral. Bahkan ketika dikunjungi rasa duka, kamu tidak ngejudge bahwa perasaan itu sebagai rasa duka. Bisakah kita ketika dikunjungi sebuah perasaan, kita tidak memberi label terhadap perasaan itu? Karena kita akan sulit pulih ketika kita cenderung
muncul perasaan lalu memberi label, oh ini rasa duka, oh ini rasa sedih, oh kalau duka, kalau sedih, ini harus dilenyapkan, harus dilawan. Konflik terjadi selanjutnya, maka kita berlatih di kesadaran, di ilmu kesadaran, ketika muncul perasaan apapun itu, kita hanya berlatih secara netral, menyadarinya saja. Menyadari itu sebagai sebuah sensasi yang muncul lalu lenyap. Mungkin ini menjadi hal yang cukup penting ketika kita bisa menyadari pikiran dan perasaan sebagai pikiran dan perasaan, kita menjadi berjarak dengan pikiran dan perasaan itu. Itulah yang membantu kita pulih. Ketika kita sadar bahwa pikiran dan perasaan hanyalah pikiran dan perasaan, bukan kenyataan. Kita sudah berada di ruang yang berbeda dari ketika kita terluka. Karena kita sudah berjarak, ada distance antara diri kita dengan pikiran dan perasaan itu. Itu respon saya untuk menjawab terkait duka tadi. Sudah bingung teman-teman dengan penjelasan saya? Karena kalau bingung, tandanya kamu belajar hal yang baru. Oke, Thank you, silakan. Mas Haji. Mungkin kita langsung pindah ke pertanyaan kedua, buat Mbak Casey ya. Oke. Pertanyaannya tadi yang Tadi terkait Gen Z ya? ya Yang melihat kesehatan mental. mungkin bagaimana menyikapi isu tentang perspektif berbagai macam generasi berbeda-beda terkait masalah mental. Tadi penanya cerita tentang kasus bunuh diri yang belakangan ini lagi banyak dibincang di Twitter ya, betul? Di media gitu ya. Dan orang merespon dengan mental tempe. Ya. Si paling mental health gitu. Nah, itu mungkin bisa kita bahas sedikit. Oke, aku akan coba persingkat dan aku pengen juga nih Mas Hendrik nambahin gitu. Namanya generasi teman-teman zaman, kalau kita kan masih segenerasi ya, semoga walaupun nomor sepatunya udah hampir mirip ya. Milenial dulu waktu kita masuk workforce juga generasi di atas kita kebat-kebit gitu. Sekarang teman-teman Gen Z udah mulai masuk workforce, bahkan yang konseling itu bisa manajer-manajer ya teman-teman Gen Z gitu. Kayaknya I think karena kita semua tuh belum saling mengenal, belum saling mau menerima kayak perasaan gitu. Ya memang kan kita generasi tumbuh dengan tantangan yang berbeda gitu ya. Jadi memang mungkin teman-teman Gen Z yang dirasa wah kesehatan mental tempe banget. Tapi at the same time teman-teman Gen Z ini yang paling aware gitu loh sama masalah kesehatan mental. Dan teman-teman generasi-generasi yang lain juga sedang belajar karena kami bertumbuh di situasi yang berbeda. Perubahannya juga berbeda. Generasi yang kemudian ketemu pandemi yang mungkin teman-teman biasa online, kita biasa ketemu muka, mungkin buat teman-teman di atas Gen Z, walaupun teman-teman Gen Z juga mungkin lonely, itu lebih bingung lagi karena dulu kita nggak punya pengalaman banyak di screen dan lain sebagainya gitu. Jadi maksudnya ketika tantangan kita berbeda, itu kan learning kita ya dari kita kecil, cara kita nyelesain dan ngelihat sesuatu juga beda. Jadi susah juga untuk kayak oke, in a blink mereka semua bisa satu sama nih positif negatifnya, apalagi kalau kita ngomongin social media. Kedua, tadi Mas Hendrik bilang pilih-pilih apa yang menguasai pikiran kamu gitu. Itu sih aku suka banget gitu. Bahkan aku sebagai konten kreator aku nggak tahu kalau Mas Egy sama Mas Hendrik bagi konten baik-baik aja ada yang ngomel gitu. Tapi kan kalau setiap omelan aku pikirkan dalam WIOT ku waktu Indonesia bagian overthinkingku gitu ya, yang sering sekali terjadi gitu, aku nggak maju-maju gitu. Padahal aku punya niat yang baik gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol pikiran, perasaan, apalagi ketikan orang gitu. Tapi yang kita bisa kontrol gimana kita ngelihatnya. Apabila kita sakit hati atau kita mungkin stres banget, kita sebel banget sama tulisan itu, kalau aku compare tuh kita nyalain orangnya, kita balik lagi. Apa ya yang ngebuat aku terganggu banget? Jangan-jangan ada tidak penerimaan aku di masalah ini gitu, yang aku belum selesai gitu. Misalnya kayak, biasanya kalau aku tuh kalau ngomongin konten parenting gitu, ya Mbak Saski mbaknya 10 sih, jadi masih bisa self care gini-gini, pengen banget mbak aku 10 kan gitu misalnya ya gitu, misalnya kalau pengen marah gitu. Tapi aku ngelihatnya
kalau kayak gitu, kalau aku tersakiti berarti mungkin ini aku lagi bermasalah, ada isu itu gitu. Komparatif ya udah biasanya aku oh iya maaf Mbak nggak apa-apa, tapi Mbak aku cuma satu sih sebenarnya aku apa gitu. Nah jadi kayak cuman kita bisa misalnya kalau kita mau merespon yang baik kayak gimana gitu. Jadi menurutku sih it depends on how we respond to responnya orang yang bisa kita kontrol untuk memilih-milih apa yang harus kita pikirin di masalah hidup kita yang pasti udah ada dan banyak. Kayak males kan nambahin lagi gitu sih. Nah kalau Mas Hendrik piye Mas? Silakan gue Hendrik, singkat. Iya, saya sih tadi tertarik dengan istilah awareness dari Mbak Saskia gitu ya. Menurut saya ya Gen Z itu punya privilege, yaitu awareness. Sebenarnya kita semakin aware dengan apa diri kita sendiri ya. Oh saya begini, saya begitu. Di satu sisi privilege yang lain adalah awareness tentang informasi. Nah, namun privilege ini punya downside-nya. Ketika kita punya terlalu banyak informasi, akhirnya apa yang terjadi? Gampang comparing. Membanding-bandingkan hidup saya dengan hidup orang lain. Nah sekarang generasi di atas kita itu privilege-nya apa? Privilege tidak mendapat begitu banyak informasi. Ya. Termasuk privilege-nya juga ya dia hanya bekerja sesuai dengan apa yang dia tahu di zaman dulu. Oh ya saya taunya begini ya udah begitu ya. Jadi tentu ada persepsi yang saya kira berbeda ya antara generasi yang muda dengan yang lebih senior. Which is ini sudah terjadi nggak cuma di zaman sekarang, ribuan tahun yang lalu juga sudah terjadi. Sejak ribuan tahun yang lalu gitu ya. Kalau saya baca-baca naskah sejarah kebetulan saya suka, itu masalah pertentangan generasi muda dan senior itu udah udah lawas gitu ya dari dulu. Hanya saja perkembangan informasi sekarang itu begitu cepat, yang mungkin tidak terjadi di sepanjang sejarah kita ke belakang. Jadi itu sangat cepat sehingga perubahannya juga lumayan ekstrim. Nah, caranya gimana ya supaya kita bisa memahami? Nah kembali, tadi Mas Haji berbicara tentang bagaimana kita merasakan sensasi. Maksudnya apa? Seringkali ketika kita bertemu satu permasalahan, apalagi permasalahannya beda generasi, itu kita langsung jumping ke penghakiman, yaitu seputar di kepala kita aja. Kita nggak pernah listen with our body. Misalnya kita bertemu dengan orang yang mungkin beda persepsi dengan kita. Kita selalu berusaha menilainya dengan pikiran kita sendiri terus gitu. Yang sebenarnya bukan cuma pikiran kita sendiri aja sih. Mungkin ini pikiran yang muncul gara-gara ya kita tumbuh di masyarakat yang mungkin cara berpikirnya seperti ini. Seperti itu. Nah, kita lupa untuk mendengarkan dengan cara yang berbeda. Mungkinkah kita mendengarkan misal, oh dia begini itu jangan-jangan ada cerita sendiri. Coba deh saya tanya, mengapa dia bisa punya persepsi seperti itu? Atau mungkin dia punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kalau kita notice, kita itu bisa loh membuat dia itu akhirnya punya persepsi yang berbeda sama kita. Misal mama saya, gitu ya. Mama saya itu punya habit kalau misalnya ditelepon anaknya suka. Oh kalau gitu supaya mama saya dengerin saya, ya saya telepon dia sering-sering. Dan memang itu manjur, gitu ya. Jadinya dia juga semakin mendengarkan saya. Gitu. Jadi budayakan mendengar bukan hanya lewat kepala. Ya. Tapi budayakan juga mendengar lewat badan kita sendiri. Termasuk pada saat kita juga mendengarkan badan kita sendiri. Apakah kita sudah terampil mengkomunikasikan apa yang kita rasakan? Atau jangan-jangan kita lebih terampil mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan daripada apa yang kita rasakan. Sehingga akhirnya apa? Pikiran ketemu pikiran akhirnya clash terus. Bagaimana kalau kita coba rasa ketemu rasa? Mungkin di sini lebih nyambung. Oke, thank you. Tepuk tangan teman-teman buat tiga-tiganya. Buat tiga pembicara kita yang oke banget ini. Oke, kita sudah tiba di akhir sesi. Teman-teman, kita akan ada sesi refleksi. Di sebelah sana teman-teman akan melihat 3 kertas ditempel. Ya, kita akan melakukan sesi refleksi untuk teman-teman berpartisipasi menulis di dinding tersebut. Ya, pertanyaannya adalah setelah mengikuti sesi ini, apa pembelajaran atau hal yang penting yang akan teman-teman terapkan pada
diri sendiri, keluarga, atau lingkungan kerja. Nah, di papan yang kiri itu nanti yang di diri sendiri, yang kedua ada yang di keluarga, dan yang ketiga ada di lingkungan kerja. Nah, untuk yang papan yang pertama, diri sendiri, buat teman-teman yang duduk di beanbag warna biru dan kuning. Boleh ke sana, nanti akan dibantu dengan teman-teman LO. Lalu untuk yang di keluarga, ini 2P, putih dan pink. Itu yang ada di tengah. Dan yang paling kanan adalah yang berwarna merah dan hijau untuk lingkungan kerja. Silahkan teman-teman tuliskan ya, apa pembelajaran penting dari sesi hari ini akan teman-teman terapkan di diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja. Silakan, silakan. Yang paling kiri buat yang duduk di beanbag warna biru dan warna kuning. Yang di tengah buat yang duduk di beanbag warna putih dan pink. Yang orange, saya kelewat ada warna orange. Orange dan hitam, orange yang di paling kiri, yang hitam yang paling kanan. Ya, yang C, hitam yang C bersama merah dan hijau. Yang orange akan ikut yang di diri sendiri ya, ikut dengan warna biru dan kuning. Silakan. Ada warna lain yang belum saya sebut? Atau mungkin beanbagnya agak pudar jadi bingung warnanya apa? Gak ada ya? Bisa silakan. Teman-teman punya waktu 10 menit untuk menuliskan key takeaways dari hari ini, dari sesi hari ini. Kita di sini main ABC 5 dasar. Nah, mungkin kita sambil ke sana kita lihat-lihat kali ya. Padahal udah diajak. Ideku agak ini ya, tiba-tiba ya. Sangat menarik soalnya. Agak aneh ini tadi. Lu mau lihat-lihat atau mau stay? Kalau tadi film tadi, apa tadi? Ryan Reynolds itu, ingat nggak? Saskia ingat kan? Ada project bukan? Adam Project. Adam's Project, benar. Aku lebih ingat postingannya memang. Iya. Padahal tadi udah di-mention kata-kata Adam gitu. Iya, Adam's Project, benar. Ini ya, apa lebih mudah marah kan daripada film- mengakui sedih. Iya. Unik ya, time travel tapi ketemu diri sendiri ya. Iya, aku nggak ngira itu. Ternyata filmnya Ada film gitu. Padahal dia Ryan Reynolds. Iya. Tapi masih rasa-rasa komedi juga itu film. ada komedinya, ada komedinya. Feelingnya habis nonton. Tapi emang film-film itu ke arah-arah sini ngomongin feeling-feeling gitu kan. Iya. Film perang aja sekarang bicaranya anti perang semua. Oh iya. Mulai mengarah ke perang itu buruk. Dulu kan perang diglorifikasi. Iya. Sekarang lebih kayak derita dari perang. Oppenheimer lah. Oppenheimer. Oppenheimer ya kan. Terus All Quiet in the Lihat Western ya, Front. Oppenheimer. Oh iya. Kayak itu nggak ada mindful. Tapi jangan pas sambil ngantuk, jangan sambil ngantuk ya. Kan ngantuk ya. Kalau di musik kayak physics terus kayak teori yang tapi oke sih, oke banget. Oh iya. Oh susah juga ya kalau apa ingin saya itu sesuatu yang kita nggak punya keberpihakan, kita netral dan kita ingin jadi semuanya. Kok aku nonton sendiri ngapain gitu? Realitanya kan gitu ya, Nggak ada yang saintis. nemenin, iya. Saintis tuh kalau dimanfaatkan sama politisi, Iya, dan ternyata seberat itu tuh ke saintis zaman itu. sampai sekarang pun udah berasa. Harusnya dia udah di brief. Ngomongin tentang perdamaian tadi, antar generasi ini juga ada jembatannya sih. Perlu banget Betul. sih, perlu banget. Iya kan, mereka kita Konflik perlu yang underrated soalnya. Konflik yang jarang. Iya. Mereka perlu ngobrol bareng gitu. Itu tadi sesi pleno ngomongin itu. Oh iya. Iya. Karena itu sampai ada spesifik konteks yang mereka datang Karena itu. pemangkasannya. Oh. Kesal. Iya. Dan kita nggak bisa ngeliat funnya. Iya. Aku sih suka banget ya, lucu. Karena aku sebagai Gen Z ya,
Kenapa? Ada yang nggak terima? Ada yang nggak terima? Ada yang nggak terima? Iya. Gensi itu kan surrender. Iya. Aku sebagai Gensi ya nggak apa-apa. Sebagai Gensi. Dari jogetan Gensi banget. Oh Gensi, oh iya, beda orang kali. Tapi bisa kayak glimpse tuh mirip banget kayak gini. Aku izin ke sana ya. Oke, mari kita lihat ada apa saja di dinding. Mau menutup hardcover. Referensinya nggak pasti dibanding gue. Kita dulu mau ngapa-ngapain ganti dulu. Dari panitia bilang harus stop karena ini mau dipakai pleno lagi. Oke, kalau begitu teman-teman, karena waktu kita sudah habis dan teman-teman sudah banyak menuliskan refleksinya di sana, mari sekali lagi kita berikan round of applause buat 3 pembicara kita yang keren hari ini. Dan jangan lupa mari ucapkan terima kasih untuk diri sendiri yang sudah tadi ya menerima duduk, memperhatikan, melawan ketidaknyamanan hari ini dan mewakili panitia dan Indika Foundation dan Indika Energy mengucapkan terima kasih buat 3 pembicara. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Semoga ini bisa berguna buat semuanya. Thank you.